Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat bukan? Masih semangat untuk belajar fisika? Pada video kali ini kita akan belajar fisika tahap ke-9. Pada tahap ke-9 ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu tentang momentum dan impuls. Yang pertama kita bahas yaitu tentang momentum atau disimbolkan dengan P besar. Jadi pengertiannya momentum itu merupakan besaran yang dimiliki oleh benda yang mempunyai massa dan kecepatan. Atau kalau disimbolkan secara fisika bahwa momentum itu adalah hasil kali antara massa benda dengan kecepatan bendanya. Momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi besaran vektor adalah besaran yang selain mempunyai nilai juga mempunyai arah. Berarti momentum ini mempunyai arah. Arahnya momentum kemana? Berarti arahnya momentum itu sama dengan arah kecepatan bendanya. Kalau pada soal cerita, maka arah momentum itu disimbolkan dengan tanda negatif atau positif, min atau plus. Berarti itu menunjukkan arah bendanya. Rumus momentum yaitu P sama dengan M kali V, atau delta P atau perubahan momentum sama dengan M kali delta V. Dengan keterangan bahwa P merupakan momentum dengan satuan kilogram dikali meter per sekon, M merupakan massa benda sama dengan satuan kilogram, dan V merupakan kecepatan benda dengan satuan massa per sekon. Ini contoh soal momentum. Contohnya, misalkan ada sebuah bola voli yang bermassa 500 gram, meluncur dengan kecepatan 10 meter per sekon di atas lantai licin. Setelah mengenai tembok, bola berbalik arah dengan kecepatan 6 meter per sekon. Besar perubahan momentum adalah, berarti penyelesaiannya kita harus tahu dulu apa yang diketahui, ditanya baru kita bisa menjawabnya. Yang diketahui bahwa massanya bola yaitu 500 gram, harus kita jadikan ke kilogram. 500 gram itu sama dengan 0,5 kilogram. Kemudian V1 kecepatan awalnya yaitu 10 meter per sekon. V2 kecepatan akhir atau kecepatan kedua yaitu setelah bolanya itu mengenai tembok, akhirnya berbalik arah. Berarti arahnya adalah berlawanan dengan kecepatan awal. Makanya di V2 ini Bulan tulis arahnya yaitu minus karena berlawanan arah dengan kecepatan yang pertama. Yang ditanya yaitu perubahan momentum atau delta P. Delta P sama dengan M dikali delta V. Massanya sudah diketahui, tinggal kita masukkan nilainya, yaitu 0,5. Dikali V2 dikurangi V1. V2-nya yaitu min 6, tanda minusnya juga kita ikutkan, dikurangi V1-nya yaitu 10. Min 6 dikurangi 10, hasilnya yaitu min 16. Berarti 0,5 dikali min 16, hasilnya yaitu min 8 kg kali meter per sekon. Berarti kalau ditanya berapakah besar perubahan momentum, besarnya yaitu 8 kg meter per sekon. Minus ini menunjukkan arahnya, bahwa arahnya adalah berlawanan arah dengan kecepatan pertama. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang impuls atau disimbolkan dengan I besar. Pengertiannya, impuls itu merupakan peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu sesaat atau singkat. Berarti gaya sesaat yang bekerja pada suatu benda, tapi waktunya itu juga singkat. Kalau secara fisika, impuls itu merupakan hasil perkalian antara gaya sesaat dengan waktu sentuh benda. Impuls merupakan besaran vektor. Jadi impuls sama dengan momentum. Sama-sama besaran vektor. Jadi selain mempunyai nilai, juga mempunyai arah. Arahnya impuls kemana? Berarti arahnya impuls itu sama dengan arah dari gaya bendanya.
rumus impuls, yaitu I sama dengan F dikali T. Dengan keterangan I sama dengan impuls dengan satuan Newton sekon, F sama dengan gaya sesaat dengan satuan Newton, dan T kecil merupakan waktu sentuh benda dengan satuan sekon. Ini ada penerapan impuls. Jadi impuls itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menambah waktu sentuh bendanya. Contohnya itu sarung tinju. Kemudian waktu kita menendang bola dan penggunaan matras itu merupakan penerapan impuls. Ini contoh soal impuls. Sebuah bola dipukul dengan gaya 50 Newton dengan waktu 0,01 sekon. Tentukan besar impuls dari bola tersebut. Yang diketahui berarti F yaitu gaya untuk memukul bola yaitu 50 Newton dan waktu yang diperlukan yaitu 0,01 sekon. Yang ditanya yaitu I. I sama dengan F dikali T. F-nya sudah diketahui 50, tinggal kita masukkan nilainya dikali T-nya 0,01. Hasilnya yaitu 0,5 Newton sekon. Sekarang, apa hubungannya antara momentum dan impuls? Jadi momentum dan impuls, hubungan antara momentum dan impuls itu dijelaskan pada teori impuls momentum. Teori itu menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Jadi secara matematis dapat dituliskan bahwa I atau impuls sama dengan perubahan momentum atau I sama dengan delta P. Delta P itu perubahan momentum, berarti momentum kedua dikurangi momentum pertama. Atau bisa kita singkat bahwa I sama dengan M dikali V kuadrat, V2, maaf. I sama dengan M dikali V2 dikurangi V1. Ini contoh soalnya. Hampir sama kayak contoh soal pada momentum tadi, perubahan momentum. Sebuah bola bermassa 120 gram dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantulkan dengan kecepatan yang sama besar, maka besar impuls bola adalah. Berarti yang diketahui itu massa bola 120 gram harus dijadikan ke kilogram sama dengan 0,12. Kemudian V1-nya yaitu 30 meter per sekon. V2-nya yaitu ketika bolanya setelah dipantulkan kembali lagi, berarti arahnya yaitu berlawanan atau minus. Besar kecepatannya sama, berarti 30 meter per sekon. Yang ditanya yaitu I. I tadi sama dengan perubahan momentum. Berarti kita masukkan rumusnya ini. I sama dengan M dikali V2 dikurangi V1. M-nya yaitu 0,12 kg dikali min 30 dikurangi 30. Min 30 dikurangi 30 hasilnya yaitu min 60. Kemudian dikalikan dengan massanya 0,12 hasilnya yaitu min 7,2 Newton sekon. Kalau besarnya saja berarti 7,2 Newton sekon. Kalau ditanya sama arahnya berarti kita tulis minus, berarti arahnya adalah berlawanan dengan kecepatan pertama. Jadi itu sedikit materi tentang momentum dan impuls. Jadi tugas kalian hanya merangkum sama nulis contoh soalnya. Untuk materi yang masih belum jelas bisa kalian tanyakan ke guru pengajar fisika kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Wulan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.